Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Friani dengan NIM 124430029 dari Teknik Biomedis Angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan atau mensimulasikan sebuah proyek sistem alat pengukur tinggi badan otomatis berbasis mikrokontroler Arduino Uno. Nah, untuk tujuannya dibuat alat ini tuh untuk memberikan solusi pengukuran yang lebih higienis, karena alat ini berbasis kontakless, itu tanpa sentuh gitu, serta meminimalisir kesalahan dalam membaca skala ukur manual. Oke, yang pertama-tama kita siapin dulu komponennya. Di sini udah ada breadboard, ini pakai yang panjang, lalu ada Arduino Uno, ini sebelum kita konfig. Lalu Arduino Uno ini fungsinya itu sebagai pusat pemrosesan, unit pemrosesan gitu. Jadi itu pusat kayak otaknya lah yang mengolah semua logika dari program itu. Lalu di sini juga kita bakal pakai sensor itu ultrasonic. Sensor ultrasonic itu ditekan di sini. Nah, sensor ini tuh fungsinya untuk mendeteksi lah keberadaan dari jarak objek yang ada di depannya. Lalu ada buzzer, kita pakai buzzer ya, buzzer. Buzzer itu taruh sini. Nah, untuk buzzer itu sendiri, itu dia sebagai indikator suara. Jadi dia tuh bakal ngasih suara lah ketika sistem itu berhasil mendeteksi. Lalu kita juga pakai LCD. Nah, di sini aku pakai LCD yang I2C. Kenapa pakai I2C? Karena biar sederhana aja, karena dia cuma ada 4 kabel kan, VCC, ground, SDA, sama SCL. Nah, kalau yang biasa ini ada 6. Ini kita rotate aja. Rotate-nya pakai R ya guys, yang tahu. Nah, ini ditaruh di sini. Nah, untuk tipenya ini kita ubah ke PCF. Lalu ini di 39. Nah, seperti ini. Komponennya sudah semua. Lalu sekarang kita hubungin komponen-komponennya dan juga ground ke groundnya. Yang pertama kita hubungin dulu ground dari ground ini kaki minus dari buzzer ini ke minus buzzer ini ke negatif. Lalu ini ground dari sensor ini tuh ke negatif juga. Nah, bagian ini ground dari LCD juga ke negatif. Lalu ground dari Arduino juga ke negatif. Nah, untuk VCC sorry. Lalu untuk ini yang 5 volt ini disambungin ke positif. Nah, seperti ini. Oke.
Lalu untuk kaki positif dari buzzer ini tuh disambungin ke 8. Positif buzzer ke 8. Sorry ya teman-teman, ada suara motor. Nah, seperti ini. Lalu ke sensor. Nah, ini tuh dari yang ini, ekonya ini disambungin ke sini, minus 10. Nah, jadi dia tuh sorry ini kurang tepat. Nah, eko ini ke minus 10. Untuk yang trik ini ke minus 9. Trik. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir itu ini VCC ini ke kaki ini positif dari backboardnya. Nah, ke sini. Ini sudah. Lalu, nah kita ke LCD-nya. Ke LCD-nya. Ini untuk VCC. Kita sambungin ke positif. Lalu untuk SDA ini disambungin ke A4. SDA A4. Lalu SCL-nya ini ke A5. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir kita sambungin ini. Jadi dia tuh positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini udah selesai. Lalu kita masukin kode. Nah, di sini aku udah nyiapin kodenya, jadi udah pakai aja. Nah, jadi di sini saya mengimpor library Liquid Crystal E2C untuk mengontrol layarnya.
Nah, jadi di sini aku pakai tinggi sensor. Nah, tinggi sensornya ini aku set di 200 cm. Nah, jadi angka ini tuh mempresentasikan tinggi pemasangan sensor dari permukaan lantainya. Nah, logikanya itu ya, tinggi badan yang pakai tinggi badan penggunanya didapatkan dari selisih antara tinggi total sensor ke lantai dikurangi jarak yang dibaca oleh sensor ke kepala pengguna. Oke, sekarang disimulasikan. Aduh, lama. Nah, bisa dilihat ya di sini kalau sistemnya baru menyala, LCD bakal ngelakuin proses interaksi terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan gerakin objeknya. Nah, kalau objeknya itu ada di sini, jaraknya 110. Nah, jadi dihitungnya 200 tadi dikurang 110, jadi tinggi badan orang itu 90. Lalu kalau misalnya kayak gini, nah jaraknya kan 137, jadi 200 dikurang 137, jadi tinggi badan si objeknya itu, si penggunanya itu 70 tinggi badan. Itu namanya berat badan ya, tinggi badan kan ya, tinggi badan tuh kayak sorry. Nah, kayak tinggal disesuaikan aja gini ya, kalau objeknya di sini berapa, di sini berapa gitu. Nah, kalau dia keluar dari ini, nah dia tidak terdeteksi, dia nggak kebaca. Oke, jadi sekian ya. Simulasinya kayak gini tadi. Oke, sekian simulasinya, sekian video dari saya. Melalui proyek ini kita bisa melihat bagaimana sih integrasi antara sensor dan aktuator dapat menciptakan alat yang fungsional dan akurat untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, semoga penjelasan saya tadi bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.